Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan review salah satu hasil studio dari project kita. Ini tuh tepatnya ada di kota Semarang, dan tepatnya itu ada di Akpol alias Akademi Kepolisian Semarang. Nah, jadi studio ini tuh sebenarnya adalah studio musik yang memang kita rancang khusus dengan treatment akustik yang maksimal dan juga desain yang menarik. Dan sekarang kita akan langsung aja bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas dari segi treatment akustiknya terlebih dahulu. Nah, karena ruangan ini adalah studio musik, jadi memang membutuhkan treatment akustik yang maksimal ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu panel yang digunakan di ruangan ini. Nah, ini sisi bagian depannya ya. Jadi ini memang sisi bagian depannya. Di atasnya di sini ada logo Baradaksa. Nah, sekarang untuk treatment akustiknya di bagian sisi depan kita menggunakan beberapa kombinasi panel. Yang pertama itu ada di bagian sini. Nah, ini adalah Skyline Diffuser. Jadi dia kategorinya adalah kategori panel diffuser. Jadi seperti yang kalian tahu, diffuser itu dia berfungsi untuk menyebarkan suara supaya dia lebih merata. Kemudian di samping sisi dan juga kanannya dari si panel Skyline Diffuser ada panel diffuser lainnya, yaitu adalah cylinder diffuser seperti ini. Jadi meskipun ini sama-sama diffuser, tapi dia cara kerjanya berbeda. Kalau misalnya ini dia two direction atau dua arah seperti itu, atas, bawah, kiri, kanan, dan juga diagonal seperti itu. Nah, kalau misalnya si bagian cylinder diffuser, dia hanya mengarahkan fokus ke atas dan juga ke bawah, mengikuti arah lengkungan dari si panel cylinder diffusernya. Nah, untuk di bagian sisi kanan kirinya, dia tidak hanya menggunakan si silinder, tapi di bagian atas dan juga bawahnya ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di bagian atas dan juga bawahnya di sini kita tambahkan lagi dengan absorber panel. Seperti kalian tahu juga, jadi untuk di bagian beberapa sisi memang harus ditambahkan dengan absorber panel karena memang dia berguna untuk menyerap bunyi. Jadi pantulannya tidak terlalu signifikan, karena kalau misalnya terlalu banyak menggunakan diffuser maka bisa jadi pantulannya itu terlalu menyebar. Itu sebabnya harus dikombinasikan juga dengan panel absorber. Nah, selain itu di bagian sudutnya seperti biasa di sini di bagian sudut kanan dan juga kirinya sama ya. Di sini kita menambahkan juga dengan panel si slatted bass strap. Jadi untuk si panel slatted bass strapnya di sini kita tambahkan di bagian sudut-sudut, dan di beberapa sudut juga ada si panel slatted bass strapnya itu sendiri. Nah, jadi untuk panel slatted bass strap ini tuh sebenarnya tidak sama seperti panel bass strap pada umumnya, karena memang dia hanya menyerap di beberapa frekuensi aja. Jadi memang antara panel bass strap pada umumnya dan panel slatted bass strap itu dia memiliki tingkat penyerapan bunyi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di dalam ruangannya. Nah, itu tadi dia kombinasi panel di bagian depan, dan juga di sini kita menggunakan tone warna yang hampir-hampir mirip di keseluruhan sisinya, yaitu di sini ada warna grey dan juga warna putih seperti ini. Nah, sekarang langsung aja kita akan bahas ke sisi bagian lainnya. Nah, untuk bagian samping kanan kirinya di sini dia menggunakan beberapa kombinasi panel juga, tapi dia berbeda ya dengan di depan dan juga yang di belakang. Nah, untuk di bagian sampingnya di sini dia menggunakan yang pertama, yang paling utama, yaitu adalah absorber panel seperti ini. Dia menggunakan warna grey. Kemudian di sini ada linear diffuser. Nah, ini adalah linear diffuser kayak gini. Jadi kita di sini menggunakan bentuk persegi antara linear diffuser dan juga absorbernya. Nah, yang terakhir yaitu adalah di bagian sini nih. Nah, jadi ini adalah BAD diffuser. Jadi antara kombinasi antara absorber, diffuser, dan BAD diffuser ini dia pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi memang di ruangan ini tidak hanya menggunakan full dengan absorber panel, jadi ada beberapa kombinasi panel. Dan yang pastinya untuk bagian sisi kanan dan juga kirinya sebenarnya dia memiliki kombinasi panel yang sama dan juga desain yang sama. Dan ini bedanya yaitu dia di sini kalau misalnya di sisi bagian sini dia menggunakan cermin, dan sedangkan kalau misalnya di sisi sebelahnya, nah coba kita akan ke sisi bagian sebelahnya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelahnya, dia tidak menggunakan cermin. Jadi kalau misalnya yang tadi pakai cermin, kalau yang bagian ini dia tidak pakai cermin. Jadi dia full menggunakan kombinasi panel. Nah, tadi kita udah bahas bagian depan, samping, dan sekarang kita akan mulai sedikit bergeser ke area bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya sebenarnya mirip-mirip dengan bagian depan, cuman di sini memang dari segi dimensinya dia cukup kecil ya. Jadi untuk kombinasi panelnya sendiri di sini sama seperti di bagian depan, yaitu di bagian tengah di sini menggunakan diffuser, tepatnya itu adalah Skyline Diffuser. Kemudian di bagian kanan kiri
Di sini juga adalah diffuser, cuman bedanya kalau misalnya di kanan kiri ini adalah silinder. Di bawahnya ditutupi lagi dengan menggunakan fabric absorber, dan kemudian di bagian sisi kanan kirinya di sini menggunakan slatted bass strap. Nah, jadi memang untuk beberapa kombinasi panel di bagian belakang dan juga depan ini tuh dia berguna untuk menyeimbangkan penyebaran bunyi dan juga mengurangi gaung. Jadi tidak hanya penyebaran bunyinya yang merata, tapi juga waktu dengungnya itu harus diminimalisir supaya waktu dengung di ruangan ini tuh sesuai dengan kebutuhan waktu dengung di studio musik. Nah, itu tadi kita sudah bahas di bagian depan, samping, dan juga belakang. Sekarang ada treatment akustik yang lainnya dan yang paling penting yaitu adalah di bagian atasnya. Nah, sekarang langsung aja kita akan bahas treatment akustik di bagian atasnya. Nah, jadi untuk di bagian atas dia di sini menggunakan beberapa kombinasi panel. Yang pertama dulu nih yang paling terlihat yaitu adalah BAD diffusernya ini. Jadi kalian lihat di bagian samping sini, di bagian sisi kanan dan juga kirinya, yang bolong-bolong ini adalah panel BAD diffuser. Kemudian di bagian tengahnya, nah untuk di bagian tengahnya di sini kita menggunakan kombinasi antara absorber panel dan juga reflektor panel. Jadi si panel reflektornya sendiri, dia di sini memiliki sudut kemiringan yang berbeda juga, dan juga dia di sini memiliki variasi juga supaya dia itu bisa menyebarkan bunyi ke segala bagian, tepatnya itu ke bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, jadi memang dari segi treatment akustiknya sendiri di ruangan ini memang kita rancang sedemikian rupa untuk mengkombinasikan beberapa panel akustik, jadi supaya memang waktu dengung di ruangan ini itu sesuai dengan kebutuhan akustik di dalamnya, dan juga yang pastinya untuk membuat penyebaran bunyi di ruangan ini tuh dia lebih merata. Jadi memang karakteristik antara studio musik dan ruangan-ruangan lainnya, terutama studio recording, mixing, atau mastering room, dia lebih sedikit berbeda, yaitu memang kalau misalnya di studio musik seperti ini, dia memang condong menggunakan beberapa kombinasi panel supaya waktu dengungnya itu seimbang dan juga sesuai kebutuhan di dalam ruangan. Nah, itu tadi dari segi treatment akustiknya. Sekarang kita akan bahas dari segi desain ruangannya. Nah, untuk dari segi desainnya, jadi ruangan ini dia menggunakan beberapa kombinasi warna. Yang pertama yaitu dia menggunakan warna grey, dan yang kedua dia di sini juga menggunakan beberapa kombinasi sentuhan warna putih. Dan untuk dari segi motifnya, untuk lebih detailnya di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu pelan-pelan. Nah, jadi memang untuk dari segi kombinasi motifnya sendiri, di bagian sisi kanannya dia di sini menggunakan potongan garis geometris seperti ini. Jadi ini akan memberikan ruangan ini memiliki kesan yang sangat futuristik ditambah dengan kombinasi persegi panjang seperti ini. Jadi memang di ruangan ini memiliki kesan futuristik, tapi dia juga memiliki kesan yang elegan. Nah, kesan futuristiknya itu didapatkan dari segi potongan garis geometri seperti ini yang dikombinasikan juga dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Nah, selain itu supaya tidak terlalu membosankan, di bagian depannya kita tambahkan dengan motif seperti ini. Jadi potongan garis silinder diffusernya di sini didesain dengan bentuk semi segitiga bisa dibilang ya. Jadi bentuk semi segitiga seperti ini di bagian depan. Di bagian depan dan juga belakangnya sebenarnya dia hampir mirip seperti itu. Jadi untuk di bagian depannya sini dia menggunakan potongan seperti ini. Kemudian yang paling penting yaitu ada di bagian sininya. Nah, jadi ini adalah logo dari Baradaksa. Ini juga request dari klien kita seperti itu. Jadi untuk di bagian depannya sini, ini mungkin nanti akan jadi spot utamanya. Itu sebabnya logonya ada di sudut bagian depan ini. Nah, itu tadi di bagian depan, dan tidak lupa juga untuk membuat desainnya itu jauh lebih menarik lagi di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya di sini kita juga menggunakan potongan yang sama, yaitu menggunakan potongan garis geometris seperti ini. Jadi tidak cuma sisi kanan, kiri, depan, belakangnya yang memiliki desain elegan, tapi di bagian atasnya juga harus dipertimbangkan supaya desain dari ruangan ini tuh lebih maksimal. Jadi di bagian atasnya di sini kita tambahkan dengan kombinasi panel yang juga kita beri potongan garis diagonal seperti ini yang menggunakan desain drop ceiling. Jadi ada drop ceilingnya, kemudian di bagian atas nanti ada pencahayaan tambahan. Nah, yang membuat berbeda dari desain sudut kanan dan juga kirinya yaitu tepatnya ada di bagian sini. Dan jadi untuk sudut bagian sininya di sini kita tambahkan cermin seperti ini. Jadi memang si cermin ini kalau misalnya ada anggota yang memang dia mau ngaca dulu mungkin atau mau perform latihan seperti itu, dia bisa menggunakan cermin ini. Jadi nggak harus membawa cermin dari luar seperti itu, tapi bisa menggunakan cermin yang ada seperti ini. Nah, jadi yang pastinya di ruangan ini sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara. Jadi suara yang berisik di ruangan ini tidak akan keluar ke ruangan lainnya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi suara di luar itu tidak akan mengganggu aktivitas di dalam ruangan ini. Dan yang pastinya dari segi pintu, nah ini di bagian pintunya kita desain seperti ini. Jadi ada
aksen garis-garisnya seperti ini, dan yang pastinya ini adalah pintu akustik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa bunyi tidak akan merambat keluar melalui pintunya ini. Dan di ruangan ini sudah dilengkapi dengan sound lock room seperti ini. Nah, jadi ada ruangan kecil, ini adalah pintu keluarnya di bagian sini. Nah, ini adalah pintu keluarnya. Nanti kalau misalnya mau masuk, dia melewati pintu ini, kemudian sebelum masuk ke studionya, dia akan ada ruangan kecil seperti ini atau sound lock room, kemudian akan masuk ke ruang utamanya. Jadi seperti yang kita tahu, sound lock room itu dia berguna untuk mengunci suara. Jadi suara berisiknya itu dia tidak akan langsung keluar ruangan, tapi dia akan terperangkap dulu ke ruangan sound lock room ini. Nah, itu tadi di bagian depan. Tadi kita sudah bahas di bagian sisi samping dan juga depan belakang, dan sekarang kita akan bahas di bagian atasnya. Jadi untuk membuat desain ruangan itu lebih maksimal, itu sebuah desain ruangan itu tidak hanya mempertimbangkan desain bagian sampingnya aja, tapi juga harus mempertimbangkan desain di bagian atasnya. Contohnya di sini kita menambahkan beberapa unsur desain juga. Yang pertama yaitu adalah potongan geometris. Jadi di bagian atas memang panelnya kita sedikit beri sentuhan potongan geometris, jadi dia mengikuti juga dengan bentuk lengkukan di ruangan ini. Dan yang pastinya di bagian atas ini kita menggunakan desain drop ceiling. Jadi memang untuk desain drop ceiling ini akan memberikan kesan ruangan ini tuh terlihat lebih menarik. Nah, selain itu untuk di bagian lantainya, nah jadi di bagian lantainya sendiri di sini kita menggunakan desain dengan warna kayu natural, bisa dibilang seperti itu, warna cerah kayu natural seperti ini. Kemudian setelah itu di sini untuk bagian lantainya yang membuat berbeda yaitu ada drum riser seperti ini ya. Jadi drum riser ini seperti yang kita tahu dia akan berguna untuk mengurangi getaran dari alat musik drum, terutama drum akustik. Jadi di sini untuk di bagian spot utamanya depan itu di bagian bawahnya sini kita tambahkan dengan drum riser seperti ini. Dan untuk keseluruhan bagian desain dari lantainya sendiri dia menggunakan warna yang sama, yaitu menggunakan warna kayu natural seperti ini. Nah, itu tadi di bagian desainnya. Sekarang kita akan bahas dari segi permainan pencahayaan di dalam ruangan ini. Nah, untuk bagian pencahayaannya di sini itu untuk membuat nuansa ruangan ini tuh lebih terkesan menarik. Jadi di sini kita menggunakan beberapa kombinasi pencahayaan alias lampunya. Nah, untuk yang pertama, nah di sini kita menggunakan lampu downlight seperti ini. Jadi lampu utamanya di sini kita menggunakan warna, bisa dibilang ini adalah warna semi putih. Kemudian di bagian atasnya lainnya di sini kita juga menambahkan lampu spotlight. Jadi lampu spotlightnya itu ada di bagian sudut ya. Jadi dia ada di bagian sudut kiri, kanan, depan, dan juga belakang seperti itu. Dia akan mengarah ke sedikit ke bawah. Jadi dia akan menyinari bagian sudut-sudutnya seperti itu dengan menggunakan warna warm white. Nah, selain itu ada ambient light lainnya, yaitu adalah menggunakan lampu LED strip di bagian celah-celah drop ceilingnya. Nah, untuk bagian lampu LED stripnya sendiri di sini kita menggunakan warna biru di bagian sudut. Jadi dia mengikuti lekukan dan juga mengikuti area drop ceilingnya. Dan bagian pencahayaannya itu sebenarnya tidak hanya ada di bagian atas, tapi ada juga di bagian sisi kanan dan juga kirinya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai lampu ambient light-nya. Di sini menggunakan, nah ini dia, jadi lampu ambient light di bagian sisi samping kanan kirinya di sini menggunakan lampu LED strip seperti ini. Jadi kita tempelkan dia di antara celah-celah ini. Jadi dia menggunakan warna biru seperti ini. Jadi dia akan menerangi sudut bagian warna putih dari si panelnya itu sendiri. Dan dia mengikuti juga hingga ke bagian depan. Jadi bisa dibilang ini seamless ya. Jadi antara bagian samping, belakang hingga ke depan dia di sini menggunakan lampu LED dengan mengikuti potongan garis geometris seperti ini. Nah, selain itu ada satu lampu lagi yang bisa dibilang cukup tersembunyi, tapi ini bisa menjadi sentuhan yang menarik buat desain dan juga pencahayaan di ruangan, yaitu adalah di bagian lantainya. Nah, ini dia. Jadi di bagian lantainya sini kita tambahkan juga dengan lampu tambahan, yaitu lampu LED juga, tapi lebih tepatnya ini tuh dia memang bertugas untuk menerangi di antara si drum risernya itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi memang dia fokusnya untuk menerangi si bagian lantainya. Nah, jadi kesimpulannya ruangan ini adalah ruangan studio musik yang memang kita desain sedemikian rupa untuk hasil yang maksimal. Mulai dari treatment akustik yang pastinya, desain dan juga permainan pencahayaan dan sistem insulasi pastinya.
Dan untuk treatment akustiknya sendiri di sini pastinya kita menggunakan beberapa kombinasi panel yang berbeda seperti ini. Jadi memang dia menghasilkan bunyi yang seimbang di dalam ruangan, penyebarannya itu seimbang dan juga untuk membuat dengungnya itu sesuai dengan kebutuhan di dalam ruangan ini. Dan dari segi desainnya sendiri memang kita desain sedemikian rupa juga untuk membuat ruangan ini memiliki desain yang elegan dan juga memiliki sedikit sentuhan desain yang futuristik. Selain itu dari segi pencahayaannya sendiri di sini itu kita memang juga tambahkan dengan beberapa kombinasi lampu juga untuk membuat desainnya itu jauh lebih maksimal. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jadi video ini cocok banget untuk kalian semua yang ingin membuat studio musik yang memiliki kesan dan nuansa yang berbeda. Jadi yang pastinya jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang ingin buat studio musik, komen dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.